Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fatimah ya. Pada materi kali ini adalah perkembangan ilmu ya, di mata kuliah filsafat pendidikan matematika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengertian perkembangan ilmu. Ilmu pengetahuan berasal dari proses berpikir manusia secara sistematis dan menggunakan metode-metode ilmiah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru dengan ilmu pengetahuan yang sudah ada sebagai landasan dalam berpikir ya. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan ini mengalami perbedaan atau perubahan berkaitan dengan pemikiran manusia yang terus berkembang sesuai dengan keadaan ya. Jadi ilmu pengetahuan ini dalam masa ke masa memiliki perbedaan yang terus berkembang sesuai dengan keadaannya ya. Selanjutnya ada periode perkembangan ilmu. Yang pertama ada zaman pra-Yunani kuno. Pada zaman ini zaman purba ya. Jadi manusia itu hanya menerima fakta atau kebenaran itu dari suatu kejadian yang telah dialaminya saja ya, atau dari semua peristiwa yang telah dialami gitu. Jadi mempunyai peristiwa yang dikaitkan dengan aktivitas kedewaan. Nah, berkaitan dengan mitos-mitos yang berlaku pada suatu kelompok, perkembangan ilmu pengetahuan ini terjadi pada zaman batu, di mana pengetahuan diarahkan pada pengetahuan yang bersifat praktis yang memberi kebermanfaatan secara langsung. Nah, jadi pada saat itu ditemukannya pisau dan kapak ya. Jadi pada saat itu manusia menciptakan alat pemotong ya, atau untuk kehidupan sehari-harinya ya, seperti memotong dan membelah sesuatu itu dia menciptakan alat yang terbuat dari batu seperti kapak dan pisau gitu ya. Dan pada saat ini juga manusia baru mengenal pertanian, mengenal bermukim ya. Jadi kan pada zaman dahulu tuh kan manusia nomaden ya, atau berpindah-pindah ya, tidak menetap gitu ya. Jadi pada zaman pra-Yunani kuno ini manusia sudah menetap, sudah mengenal cara bermukim, cara pertanian, menciptakan alat-alat yang dari batu, alat-alat pemotong dari batu gitu ya. Terus cara mengawetkan makanan, dan muncul juga kemampuan menulis dan berhitung. Jadi zaman dulu ini juga, zaman pra-Yunani kuno ini juga udah mengenal menghitung, menulis, namun menulisnya masih di dinding goa dan di batu-batu gitu ya. Selanjutnya zaman Yunani kuno. Zaman Yunani ya. Tadi pra-Yunani kuno, sekarang zaman Yunani. Nah, zaman ini ditandai sebagai awal dari kebangkitan filsafat dan pemikiran yang rasional. Yunani ini merupakan tempat sejarah yang memiliki peradaban. Pada zaman Yunani ini, filsafat dijadikan landasan sebagai berpikir untuk menggali ilmu pengetahuan dan sebagai pembuka gerbang ilmu pengetahuan untuk generasi-generasi selanjutnya gitu ya. Jadi pada zaman ini memperoleh ilmu pengetahuan ditunjukkan dengan sikap senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima suatu fakta begitu saja. Jadi berbeda ya dengan tadi pada zaman pra-Yunani kuno, bahwa manusia itu menerima fakta atau kenyataan itu dari sebuah kejadian atau sebuah peristiwa gitu ya. Sedangkan pada zaman Yunani ini manusia ini tidak langsung menerima fakta gitu saja ya. Jadi manusia sudah mulai berpikir kritis gitu ya. Mulai berpikir kritis, dia itu menggunakan pikirannya untuk mengkaji ini benar apa enggak gitu ya. Nah, pada zaman ini terdapat beberapa tokoh ya. Yang pertama itu ada Thales pada tahun 624 sampai 545 sebelum Masehi ya. Sosok beliau ini yang pertama kali mencetuskan berpikir mitologis ya, masyarakat Yunani dalam menjelaskan sesuatu. Jadi Thales ini dikenal sebagai filsuf
pertama yang melahirkan pemikiran bahwa air. Jadi yang pertama kali pemikiran bahwa air ini adalah dasar dari segala materi dan mempertanyakan isi dasar alam. Yang kedua ada Pitagoras pada tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi. Nah, Pitagoras ini dikenal sebagai ilmuwan matematika yang lahir di Samos atau daerah Salonik. Jadi Pitagoras ini disebut juga dengan bapak bilangan yang dikenal dengan teorema Pitagorasnya yang menyatakan kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah jumlah kuadrat dari kaki-kakinya gitu. Selanjutnya ada Socrates pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Socrates ini lahir di Athenia. Socrates ini dikenal dengan melalui sumbangsinya terhadap pemikiran barat, yaitu metode L&Kos-nya yang diterapkan untuk menguji moral. Sehingga Socrates ini dikenal sebagai bapak sumber etika atau sumber filsafat moral gitu. Nah, selanjutnya ada Plato. Plato ini pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Jadi Plato ini merupakan murid dari Socrates ya. Plato ini merupakan murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles. Jadi Plato ini belajar dari Socrates, yang maksudnya muridnya si Socrates, kemudian Plato juga guru dari Aristoteles gitu. Jadi Plato ini dikenal dengan pemikirannya yang berupa republik atau politeia dan idea gitu ya. Jadi menurut Plato ini dunia fana ini tidak lain adalah hanya refleksi dan bayangan dari dunia ideal saja gitu. Yang terakhir ada Aristoteles. Jadi ya, Aristoteles ini bahwa murid dari Plato gitu. Nah, Aristoteles ini merupakan ilmuwan Yunani yang berkontribusi dalam bidang matematika, fisika, etika, politik, dan ilmu kedokteran gitu. Jadi ia ini merupakan orang yang mengklasifikasikan spesies biologi secara sistematis. Nah, jadi kontribusinya yang paling dikenal adalah masalah logika dan teknologi atau mata fisika gitu. Jadi logika Aristoteles ini bagaimana memperoleh ilmu pengetahuan secara deduktif. Selanjutnya ada zaman pertengahan. Zaman ini dikenal dengan zaman Middle Age, yaitu ditandai dengan munculnya teolog dan bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan, dan bermunculan juga ilmuwan-ilmuwan Islam yaitu Al-Khawarizmi atau bisa juga disebut dengan penemu aljabar, Ibnu Sina, Al-Battani, dan masih banyak lainnya ya. Jadi zaman Bani Umayyah Islam ini telah menemukan cara pengamatan astronomi, pengamatan di bidang kedokteran dan ilmu kimia, serta mendirikan penerjemahan karya Yunani yang menyebar luas sehingga dapat dikenal dunia barat. Pada abad pertengahan ini dibagi menjadi dua periode. Yang pertama yaitu periode patristik ya. Jadi periode ini berasal dari kata patres yang artinya bapak-bapak gereja gitu ya. Jadi mereka ini adalah ahli-ahli agama Kristen pada permulaan agama Kristen. Nah, yang selanjutnya ada periode skolastik. Nah, berbeda dengan periode patristik, periode skolastik ini adalah metode pengajaran untuk melakukan penalaran dengan pertukaran argumen, tesis, antitesis, dan memperoleh kesimpulan yang berupa sintesis. Jadi memperoleh tesis, antitesis, dan kemudian memperoleh kesimpulan sintesis gitu. Yang dibagi menjadi periode skolastik Islam dan periode skolastik Kristen. Yang selanjutnya ada zaman Renaissance ya. Zaman ini ditandai dengan kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari
norma-norma agama. Renaissance ini juga bersejarah ya, karena dengan penuh kemajuan yang berpikiran humanistis, individualisme, sekularisme, empirisme, dan rasionalisme. Selanjutnya ada zaman modern ya, zaman modern yang kelima. Zaman ini ditandai dengan berbagai temuan di bidang ilmiah dan masih terdapat kaitannya dengan perkembangan zaman Jadi pada zaman modern ini masih berkaitan dengan zaman Renaissance gitu ya. Saling berkaitan nih. Jadi pada masa ini dikenal dengan ilmuwan gitu ya. Pada zaman ini dikenal dengan para ahli ilmuwan gitu ya, seorang ahli ilmu pasti, yaitu penemuannya di bidang koordinat atas dua garis lurus secara horizontal dan vertikal X dan Y. Kemudian ilmuwan lainnya seperti Newton, penemu gaya gravitasi gitu. Nah, yang terakhir adalah zaman kontemporer. Nah, zaman ini bermula pada abad ke-20 Masehi dan berlangsung sampai sekarang. Jadi zaman kontemporer ini zaman sekarang ya. Zaman sekarang sampai saat ini gitu. Berlangsung pada 20 Masehi dan sampai saat ini. Pada zaman ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Kita juga sudah bisa rasakan ya, atau kita bisa alami gitu dalam kehidupan sekarang ini. Sudah banyak sekali teknologi yang canggih ya. Dimulai dari ilmuwan fisikawan yang banyak dibicarakan. Yang paling terkenal adalah Albert Einstein gitu ya, tentang teori relativitas, kemudian mekanika kuantum dan mekanika statistik. Nah, jadi pada zaman ini juga ditemukan DNA ya. Jadi DNA ini sebagai genetik. Jadi kita bisa kan, kalau pada zaman sekarang kan bisa mengetahui seseorang ini apakah keturunan dari A gitu, misalkan si B ini apakah keturunan dari A gitu, bisa dicari dengan melalui DNA ya. Jadi faktor genetiknya bisa ketahuan gitu. Ini juga penemuan ini zaman kontemporer atau zaman sekarang ya. Selain itu ada ilmu fisika, ada kimia, ada teknologi, ada informasi, juga perkembangan sangat pesat dengan ditemukannya televisi, seperti televisi gitu ya, radio, komputer, pesawat terbang, rekayasa pertanian, DNA, dan robotika. Nah, jadi sudah jelas ya, pada zaman ini zaman dimana teknologi semakin canggih gitu. Dan sekian dari saya, semoga ilmu yang saya sampaikan tadi semoga bermanfaat bagi para pendengar. Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.